Ya, dimanapun tempat, pokoknya 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Oh, oke. Jadi pemirsa Thomas TV pasti Anda akan ingin tahu ya, ada apa Pak Daud mau bercerita tentang Yudas di mana Pak Daud punya pengalaman tahun 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Pak Daud punya pengalaman tentang Yudas. Haleluya. Nah. Kita akan lanjutkan sekarang. Salam semua, kita kembali ngobrol santai di malam hari dengan Pak Daud Tony. Dan saat ini kita ngobrol, kita akan sapa Pak Daud Tony. Malam Pak Daud. Nah, malam Thomas. Iya Pak Daud, hari Ya. ini kita membahas apa nih Pak Daud untuk kita di Kita ini tentang awal-awal saya pelayanan dan banyak pelajaran Thomas. Saya belajar apa nih Pak Daud malam ini Pak Daud mau bagikan kepada seluruh peserta pemirsa Thomas TV Pak. Tentang Yudas Thomas. Tentang Yudas yang di Alkitab Pak Daud ya. Iya. Haleluya. 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Jadi 12 di antara kita pasti ada satu yang menjadi Yudas Pak Daud ya. Dan satu jadi Petrus, Satu jadi Petrus, satu jadi Thomas. satu jadi Thomas. Nah, 12 ini bicara tentang apa? Kehidupan sebenarnya Tentang Thomas. kehidupan Pak Daud ya. Nah, jadi kita ini saat ini membahas awal-awal saya pelayanan nih cerita tahun 2000 ke bawah. 2000 ke bawah Pak Daud ya. Tahun 2000 ke bawah, terusan sampai tahun 2000 ke atas, 2014 ke bawah. Oh. Yaitu bagaimana pelayanan itu gimana, setelah itu waktu menjadi tim khusus di pengamanan presiden itu gimana. Ya, dimanapun tempat, pokoknya 12 di antara kita pasti ada satu Yudas. Oh, oke. Jadi pemirsa Thomas TV pasti Anda akan ingin tahu ya, ada apa Pak Daud mau bercerita tentang Yudas di mana Pak Daud punya pengalaman tahun 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Pak Daud punya pengalaman tentang Yudas. Haleluya. Nah. Kita akan lanjutkan sekarang. Jadi gini Thomas. Ya Pak Daud. Jadi banyak Yudas-Yudas ini di akhir zaman. Banyak Yudas di akhir zaman Pak Daud ya. Jadi seperti ini Thomas ya. Ada orang tuh ingin terkenal, Ada orang yang terkenal, cari nama, cari nama, bila perlu cari jabatan cari jabatan, dengan menjatuhkan nama seseorang, dengan menjatuhkan nama seseorang Pak Daud ya. dan repotnya seseorang ini adalah hamba Tuhan. Dan paling repot ya, pemirsa Thomas adalah hamba Tuhan di sini. Nah, dan yang jelekin juga ngakunya orang Kristen. Wow, jadi yang jelekin juga ngakunya KTP-nya Kristen Pak Daud ya. Iya. Dan itu terjadi dalam hidup saya itu tahun 2000 ke bawah. Oh, berarti Pak Daud, pemirsa Thomas, Pak Daud punya pengalaman bagaimana menghadapi Yudas, pengkhianat Pak Daud ya. Nah, tipe pengkhianat ini seakan-akan membela kita Oh, berarti ciri-cirinya seakan-akan membela kita sebagai pahlawan Pak Daud ya. dan membela gereja Dan membela gereja. dan demi umat. Dan demi umat. Padahal dia pengkhianatnya Padahal dia pengkhianat ya. dan penjahatnya. Dan penjahatnya. Berarti Dan penjahat. penjahatnya dan yang paling munafik. Yang paling munafik ya. Muka nabi pikiran kotor. Muka Nabi pikiran kotor. Nah, itu terjadi di tahun 2000 ke bawah Thomas. Terjadi tahun 2000 ke bawah. Awal-awal saya pelayanan. Awal-awal Pak Daud pelayanan. Jadi ciri-cirinya itu Thomas ya. Ya. Dia itu seolah-olah membela kita. Seolah-olah membela kita. Seolah-olah itu demi gereja. Seolah-olah demi gereja. Seolah-olah demi perdamaian. Seolah-olah semua yang baik Pak Daud ya. Semua yang baik. Nah, tapi sebenarnya dia nginjak kita, menjatuhkan kita Wow. supaya dia naik, Berarti bertopeng ya. bertopeng. Bertopeng. Nah, ingat, dan dia selalu ngomong semua untuk Tuhan, Semua all untuk Tuhan. semua untuk gereja. Semua buat gereja. Nah, sama dengan Yudas kan, Sama seperti Yudas Pak Daud ya. orang yang paling korupsi, Iya. yang dekat dengan Tuhan siapa? Yudas. Yudas, karena dia ikut Yesus kemana-mana, tapi dia ngomongnya apa Thomas? Rohani. Rohani, dia ngomong apa? Wah, waktu minyak narwastu dituangkan, Janda itu dia ya. sayang Sayang buat orang miskin. untuk orang-orang miskin. Padahal kita tahu di Alkitab berkata Yudas itu sering korupsi, Saya ambil uangnya Tuhan ya. ngambil uangnya Tuhan. Wah.
pencuri, Pencuri lagi Pak Daud ya. maling, Maling. tapi pura-pura Pura-pura pahlawan. pahlawan gereja, Pura-pura jadi nabi. pahlawannya Tuhan, Pahlawannya Tuhan. padahal penjahatnya. Pada penjahatnya Tuhan. Ya. Nah, akhir zaman Akhir zaman ini. seperti ini. Wow. Jadi banyak pesan Tuhan di hari-hari ini Pak, ya, Pak Daud ya. Nah, 12 di antara kita, 12 di antara kita punya ini apa pengalaman hidup saya, Pak Daud punya pengalaman. pasti ada satu Yudas. Berarti ada satu yang seperti Yudas. Yang kedua, Yang kedua, ada satu yang seperti Petrus. satu seperti Petrus. Ada juga, kenapa saya ngomong demikian? Waktu awal saya pelayanan, dia berkata, saya bela Pak Daud, Saya bela Pak Daud. kita siap untuk melayanin Siap untuk melayani. di pedalaman. Pedalaman. Begitu masuk pedalaman, Tinggalin Pak Daud. pulang dia. Berarti ujar koni ya. Itu dia pulang. Begitu masuk pedalaman, alasannya inilah pelayan ini, saya Banyak berangkat cincong, sendiri. Ya. Intinya banyak alasan. Satu Yudas, satu Petrus, satu lagi Thomas. Satu lagi, Thomas. Nah, kenapa dia ngomong gini? Wah, apa bisa gini-gini Pak Daud, gini-gini. Dia minta bukti. Minta bukti. Setelah dia terbukti, Dia lari. enggak, dia ikut kita pelayanan sungguh-sungguh. Oh, mujizat ada Ada gitu. mukjizat ya. Tapi untuk yakinkan dia susah. Susah. Dan dia itu paling susah keluar uang juga. Berarti pelit. Pelit sekali. Tapi begitu dia lihat mujizat, Gak mukjizat baru mau kasih. bukan hanya mau kasih, dia yang paling loyal. Paling loyal. Nah, itulah tipe Thomas. Nah, jadi ingat pengalaman saya tahun 2000 ke bawah, saya mulai pelayanan itu tahun 94 ya Thomas ya. Ya. Sampai 2000 ke bawah ini Yudas-Yudas seperti ini banyak di gereja Thomas. Baik di gereja ya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan harus hati-hati dengan Yudas-Yudas ini. Harus hati-hati ya. Yudas-Yudas ini biasanya mau cari muka Mau cari muka, supaya dapat order, dapat order, dapat nama. supaya dapat nama. Dan seakan-akan seolah membela sudah. Kalau dia bisa mengkhianati kita hamba Tuhan, apalagi yang lain. Wong dia penjahatnya. Penjahat yang bertopeng rohani. Hati-hati Yudas. Hati-hati roh Yudas. Dari Yudas ini ada di akhir zaman ini. Ada banyak Pak Daud ya. Iya. Ya. Nah, setelah itu tahun 2000 ke atas. Ya. 2004 ke atas ya Thomas ya. Ya. Saya mulai pengamanan presiden. Ya. Dari pengalaman saya itu makanya saya ngomong sama almarhum Edi Wibowo, kalau saya tugas saya maunya 2 orang aja gitu loh. Luar saja. Kenapa enggak mau 12? Karena ini ada Yudas ya. Kan pasti ada satu Yudasnya. Itu Yudas ya. Operasi pasti bocor. Pasti bocor. Kenapa? Di antara 12 orang pasti ada satu Yudas. Berarti jangan jumlahnya jangan 12 Pak Daud ya. Makanya kemana-mana waktu saya jadi tim khusus dulu Thomas ya, Ya. saya ditanya, Daud kamu sama siapa? Ya, saya sama Siko saja. Saya enggak mau satu regu. Nggak mau. Saya mintanya satu orang aja. Satu saja. Satu orang namanya Siko Snanto. Nah, Udah. Atau sama Parman. Itu aja satu orang. Kenapa ini dia enggak lain? Kan itu dua-duanya ajudan. Ya. Kenapa? Saya terus terang. Di antara 12 pasti ada satu Yudas. Yudas. Nah, makanya cirinya Yudas itu apa? Sok membela gereja. Sok bela gereja. Sok membela perdamaian. Sok bela perdamaian. Ketiga, sok memberikan untuk Tuhan. Sok untuk semua untuk Tuhan. Padahal dia penjahatnya. Pada dia penjahatnya. Dia pengkhianatnya. Pada dia paling berkhianat. Kalau dia bisa mengkhianati hamba Tuhan, Ya. apalagi yang lain. Yang lain. Jadi Pak Daud intinya orang yang terlalu vokal yang seperti rohani itu yang perlu dicurigai Pak Daud ya. Ya, ingat. Dia yang berkata tikus, bisa-bisa tikus weroknya dia. Iya Pak Daud. Wah, luar biasa. Ibaratnya Ya. ngerti? Ngerti Pak Daud. Kan orang ngomong, itu maling. Padahal itu maling besarnya dia. Itu paling kecilnya. Yang kecilnya itu. Ini paling besar di sini. Ya, ibaratnya dia teriak, itu tikus. Itu tikus. Padahal ini, Ini tupainya di sini. jadi ini yang bahaya untuk akhir zaman. Akhir zaman Pak Daud. Ya. Di gereja. Di saat-saat ini Thomas. Itu pengalaman saya itu Thomas ya. Ya. Dia pasti selalu mukanya itu apa Thomas?
sok baik, sok baik, sok membela, sok membela, sok mengerti tentang Tuhan, sok mengerti tentang Tuhan. sok berkata perdamaian. Wah, berkata-kata yang baik, berdamai, rohani, mungkin firman Tuhan kali pada. Ya Yudas aja, lihat aja. Waktu yang janda itu ya Pak, Sampai dia langsung- dipercaya bendahara keuangan. langsung dari Tuhan Pak ya. Langsung Yesus yang tunjuk. Ya, Berarti kan dia ini muka nabi pikiran kotor, bener. bukan nabi pikiran kotor Dan ini yang terjadi di akhir di zaman. akhir zaman Pak Daud ya. Nah, kalau sampai ada yang ngata-ngatain hamba Tuhan, jelek-jelekin hamba Tuhan dengan motif-motif tertentu, nah kita harus ingat, waduh, khotbah Pak Daud hari ini satu, Yudas. Yudas. Kalau hamba Tuhan aja bisa dikhianati, Dikhianatin, apalagi yang lain. apalagi lo. Apalagi ya, pelajaran yang berharga yang ngobrol satu malam hari ini pemirsa Tomalis. Jadi pengalaman saya tentang Yudas ya. Jadi pokoknya 12 di antara kita ya, pasti ada satu. satu Satu Yudas, Yudas, satu Petrus, satu Thomas. Dan kenyataannya dalam pelayanan-pelayanan ini ya Thomas ya, saya lihat dan itu terjadi benar. Jadi Yesus tunjuk 12 orang ini menunjukkan 12 di antara kita. 12 di antara kita. Betul? Betul, Pak Daud. Betul? Betul, Yang Pak Daud. kalau kita pelayanan yang vokal, siap membela Tuhan. Bila Tuhan, Tuhan, siap bela pelayanan. Tuhan itu tidak perlu dibela gitu loh. Tuhan berbela, Tuhan yang bela kita, Tapi ya. begitu ada masalah, dia nomor satu dulu yang kabur. Nomor satu kabur dan pintar cari alasan. Cari alasan, itulah Petrus. Itu Petrus. Tapi ada satu juga yang paling bimbang, Lalu bimbang Thomas. paling pelit, dan tidak susah diyakinkan. Thomas. Tapi begitu bertobat, Bertobat. langsung melayani, Langsung melayani. bahkan lebih loyal, Lebih loyal. melebihi semuanya. Ya. Itulah Thomas. Thomas. Yang jadi pertanyaan, Ya. apakah Anda Thomas? Apakah Anda Petrus Atau ke Yudas? Kalau Yudas, Yudas, bertobatlah. Dan yang kedua ingat, kalau kita tahu dia adalah Yudas, jangan sekali-sekali kamu percayakan keuangan. Ya. Jangan kamu percayakan hidupmu untuk dia. Ya. Jangan kamu percayakan job untuk dia. Ya. Kalau hamba Tuhan aja bisa dikhianati, Apalagi kamu semua. itulah Yudas. Yudas. Dan Yudas Haleluya. ini saat ini banyak di Banyak di gereja. gereja. Banyak di kalangan-kalangan kita. Jadi ingat, antikris pun di antara kita. Antikris pun di antara Nah, kita. Yudas pun di antara kita. Nggak jauh-jauh daripada Pokoknya waktu zamannya almarhum Edi Wibowo sama almarhum Ibu Ani Yudhoyono, kalau tugas saya tidak mau 12. kita. Nggak mau, cukup berdua saja. Berdua. Kenapa? Pasti ada pengkhianatnya. Ada pengkhianat. Saya ditanya, Satu. kenapa sih Daud kamu selalu berangkat hanya berdua sama si Kusnanto? Karena saya khawatir satu jenderal ada pengkhianatnya. Ada pengkhianat, itu Kenapa Yudas. pengkhianatnya? Itu ada di Alkitab. 12 di antara kita ada satu pengkhianat. Satu pengkhianat. Satu Petrus Satu Thomas, satu yang paling jahat tuh Yudas. pengkhianat. Pengkhianat. Dan itu ada di kehidupan kita. Ada di depan kita. Nggak jauh-jauh. Tidak jauh-jauh. Di gereja. Jadi kalau Di misalnya selalu teriak untuk Tuhan. Tuhan. Setelah itu bela Tuhan. Tuhan. Perdamaian. Perdamaian. Kebaikan. Kebaikan. Demi Tuhan. Demi Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Yudas. Yudas. Apa? Hati-hati, segera Anda tahu itulah Yudas. Yes. Ya. Dan ingat, yang teriak maling nomor satu dia. Iya, maling besarnya ada di belakangnya. Ingat, Ingat. Yudas. Yudas. Dia berkata apa? Sok membela orang miskin. Sambil orang miskin ya. Sok membela untuk Sok pelayanan. membela untuk pelayanan. Perhatiin, Hati-hati. dekat Yesus, Dekat Yesus. dia yang paling korupsi. Dia paling korupsi. Bahkan yang berani mengambil uang. Berani mengambil uang Tuhan, bahkan menjual Yesus sendiri. Menjual Mengkhianati Yesus, menjual Yesus, menjual Yesus. dan lebih daripada penjahat. Wah, luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati bila hamba Tuhan aja bisa dikhianati, Dikhianatin. apalagi Anda. Anda yang di rumah. Ingat, Ingat, 12 di antara kita. 12 di antara kita. Ada satu Yudas, Ada satu Yudas, ada satu Petrus, dan ada satu Thomas. Thomas. Perhatikan itu. Perhatikan, Karena 12 itu bicara apa?
tentang karakter dan kehidupan dan bagaimana kita bergaul. Yes, haleluya. Setuju? Setuju Pak Daud. Bagaimana pendapatmu Thomas? Luar biasa. Ya, saya juga percaya pemirsa yang di rumah juga menyaksikan siaran ini. Acara santai malam hari ini saya percaya menjadi berkat buat saudara semua. Lebih berhati-hati dan biar ini menjadi berkat saudara untuk kita renungkan sama-sama bahwa nggak jauh Yesus pun punya tiga hal tokoh yang berwatak. Yang pertama ada Yudas, ada Petrus, dan ada Thomas. Nah, jadi saudara dengan program ini malam hari ini Dan ingat, pada waktu ada masalah, waktu ada masalah kabur semua. dia kabur yang pertama kali. Tapi untuk ngomong vokal tinggi, dia orang paling vokal di awal, sepertinya membela Tuhan, untuk Tuhan, dan bicara tentang kebaikan. Pada itu semua omong kosong. Dan jadilah Dan jadi Yudas. ngomongnya Perdamaian, kebaikan untuk Tuhan, dan membela Tuhan. Padahal Tuhan nggak perlu dibela ya Pak Daud ya. itulah Pengkhianat. Yudas. Setuju Thomas? Setuju sekali. Jadi ingat, kalau dimanapun tempat, makanya waktu saya tugas pengamanan presiden, saya minta nggak mau satu Nggak regu. mau, cukup berdua saja. Supaya tidak ada Yudas ya. Haleluya. Dan Yudas ini paling pintar menjilat Paling pintar menjilat dan paling pandai vokal kata-kata dan ya. paling vokal untuk bicara untuk Tuhan, Untuk Tuhan, untuk perdamaian, untuk untuk ini, kebaikan. untuk kebaikan, untuk kerukunan. Tapi dialah penjahatnya, penjahat sebenarnya. Yudas. Yes. Dan mukanya rohani tapi pikirannya kotor. Itulah munafik. Itulah munafik. Saya rasa percaya hari ini, ingat, ini tentang hidup saya dan Thomas. Ya. Pelajaran kehidupan. Pelajaran kehidupan. Menghadapi Yudas. Menghadapi Yudas. Oh, Haleluya. dan kalau itu Yudas tahu, Anda lebih baik menyingkir. Menyingkir. Kalau enggak, uangmu dimakan. Ada Betul? uang dimakan. ya. Uangmu dimakan. Dimakan. Uangmu ditipu. Keluargamu dibohongi. Kamu dibohongi. Perusahaanmu dikhianati. Kianatin. Langsung dia berkata apa? Aku membela untuk perdamaian. Perdamaian. Itulah Yudas, Itu Yudas. penjahatnya. Dan pintar adu domba ya Pak Daud ya. Dan suka mengadu domba. Suka adu domba. Provokator. Provokator. Dialah penjahatnya. Dan dia penjahatnya. Kita doakan supaya saudara yang mendengar ini bukan Yudas, Bukan Yudas. Tapi pengikut Kristus yang sejati. tapi pengikut Tuhan yang sejati dan setia. Haleluya. Amin. Oke, demikian malam hari ini program santai kita di Tops Ngopi. Juga nanti kita saksikan di Top Ngopi bareng Senin sampai Jumat. Dan malam hari ini kita ngobrol santai di malam hari. Kita menjadi berkat buat saudara. Semalam, God bless you all. Bye-bye.